ada nenek-nenek yang duduk itu di tangga lantai 3 mau ke lantai, cuma bener-bener nembang Jawa dan nyengir gitu sambil ngelus rambutnya. Mulai panik nih kita kan, aduh gimana nih. Ternyata dia itu nari di atas balkon, bener-bener nari Jawa di atas balkon ke aku. Terus dia nunjuk sambil ngomong pakai bahasa Jawa kayak gini, kowe ngerti tapi kowe meneng wae. Sumpah itu takut banget, aku langsung. Selamat datang di Kerangka Kisah. Teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel ini. Jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Kerangka Kisah. Ini adalah video pertama dari channel Kerangka Kisah, yang mana aku ambil dari kisah nyataku sendiri yang pernah aku alami saat aku ngekos di Jakarta. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke ceritanya. Kisah ini tuh berawal di sekitar tahun 2014, di awal tahun aku kuliah. Aku memang cari kos yang dekat dengan kampus, jadi kos ini ada di daerah Jakarta. Kebetulan teman-teman aku memang lebih dulu tinggal di sana. Ada beberapa, mungkin lebih dari 6. Pas aku memang lagi cari kos, itu ada kosong di lantai 4. Nah teman-teman, ini tuh memang kosannya 4 lantai ya. Lantai 5 itu untuk ngejemur. Jadi di lantai 4 ini cuma ada temanku 1 orang, sama aku jadi 2 orang. Sisanya mereka lebih banyak di lantai 3. Awal ngekos tuh memang nggak ada apa-apa, kita tuh happy-happy aja, bahkan terlihat serem juga enggak. Jadi ya udah, kita rame-rame, selalu main bareng. Kadang kita juga suka tidur di kamar siapa nih gitu kan, rame-rame gitulah. Kayak kuliah, berangkat bareng, pulang bareng. Kadang kita juga kalau malam minggu suka nongkrong, pulang malam. Itu tuh nggak ada gangguan sama sekali. Memang sih kosan itu sepi karena rata-rata pekerja juga. Jadi di atas jam 9, 10 mereka udah nggak ada aktivitas, udah di kamar masing-masing. Nah, untuk gambaran kosannya biar kalian nggak bingung, nanti aku akan gambarkan dan aku cantumkan ya. Oh ya teman-teman, kan aku udah kasih gambaran dinahnya ya. Aku juga akan ceritain dari mulai gangguan kecilnya apa dan segala macamnya itu. Jadi mohon kalau misalkan teman-teman tahu ngehin ini tuh ada di mana lokasinya, aku minta jangan di-spill tempatnya, jangan dikasih tahu alamat lengkapnya untuk menjaga privasi juga. Ini kan masih operasional juga di kosannya itu. Jadi aku mohon ya teman-teman ngerti. Suatu hari kita tuh mulai ngerasa ada hawa-hawa yang nggak enak gitu. Memang sih secara langsung tuh kita semua tuh nggak pernah melihat wujudnya maupun apa ya, kayak bentuk yang hanya cuma lewat gitu tuh nggak pernah. Tapi ini ingat banget aku malam minggu pas kita habis nongkrong, pulangnya tuh memang larut. Udah sepi dong pasti di kosan itu. Sampai jalanannya pun ke arah kosan itu emang udah sepi. By the way, kosannya ini tuh sama mall emang gak terlalu jauh. Jadi kita memang naik transportasi umum, kesananya rame-rame, pulangnya tuh jalan kaki gitulah. Karena masih pada muda-muda tuh seneng aja waktu untuk kumpul sama teman-teman bercanda kayak gitu. Jalannya emang udah sepi banget. Terus kita naik tangga, ya tau lah namanya anak muda tuh emang berisik banget, bercanda ketawa-ketawa, naik tangga tuh bunyi buk 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 gitu. Masuk ke kamar masing-masing. Nah, setelah kita masuk kamar masing-masing itu pasti kita bersih-bersih kan, kayak cuci kaki, tangan, ya pokoknya bersih-bersih lah. Gantian pakai kamar mandi. Yang lebih ramai itu memang di lantai 3, mereka kan lebih banyak di lantai 3. Di lantai 4 itu aku cuma sama temanku, ya udahlah kita kan sebelahan di kamar mandi. Setelah kita selesai bersih-bersih, masuk ke kamar, itu tuh kedengeran suara orang naik tangga juga. Nah kita kan mikirnya, oh mungkin orang yang pulang larut, oh mungkin ada juga yang pulangnya lebih malam dari kita. Jadi gak merasa takut gitu. Cuma kita kayak, kan memang kita ada grup ya, jadi itu cuma kayak chattingan aja sih, nanya kayak, oh ternyata ada loh yang pulang lebih malam dari kita. Tapi ya udah berlalu gitu aja, nggak ada yang membahas juga besokannya. Selain kuliah kan juga kita nih kerja. Ya udah, karena sibuk kerja, ketemunya juga kalau pas udah pulang kerja paling malam atau pas hari-hari libur. Nggak pernah ada yang ngeluh masalah takut dan lain-lain lah.
Kalau hari libur tuh biasanya pagi kita tuh memang lebih milih nyuci sendiri di lantai 5. Sebenarnya bisa sih ada bude disebutnya yang bantu nyuciin. Cuma kita milih nyuci bareng-bareng pas di hari libur. Pas hari libur itu di lantai 5 kita nyuci bareng-bareng. Biasanya tuh memang si bude itu tuh nyetrika ada di sudut sebelah kiri, kita nyuci di sebelah kanan. Kita nyuci bercanda gitu. Kok ngerasa ada si bude, tapi gak ada. Hanya merasa, pasti kalian pernah deh kayak ngerasa diliatin tapi gak ada gitu loh yang ngeliat. Mulailah nih si teman aku inisialnya S, aku akan pakai inisial aja ya ke teman-teman aku ini. Teman aku si inisial S ini yang ada di lantai 3, dia tuh memang lumayan penakut banget ya. Itu dia tuh mulai ngerasa kayak kok kita tuh kayak diliatin ya, kok kayak ada si Bude ya. Sebenarnya Bude tuh hari ini datang gak sih, kayak gitu-gitu. Tapi sama teman-teman tuh diledekin karena dia emang paling penakut. Apa sih kamu tuh loh penakut banget, nggak ada apa-apa kok, lagian tuh ini masih sore. Pokoknya selalu digitu-gituin. Tapi dia tuh sebenarnya udah mulai ngomong kayak, kalian ngerasa gak sih kalau kita tuh lagi nyuci tuh ada yang ngeliatin, kayak gitu. Tapi sama teman-teman nggak pernah digubris. Nah, by the way di lantai 5 ini tuh memang cuma buat nyuci dan ngejemur, tapi setelah maghrib itu gak ada sama sekali yang pernah naik. Nah, si kamar aku ini kan ada di sebelah tangga lantai 5. Ada satu kamar lagi sih, cuma kamar itu sering kosong. Jadi aku tahu banget lah, orang-orang tuh gak pernah naik ke lantai 5. Aku juga kalau lagi ngobrol sama tetangga kos aku tuh, mereka juga gak mau naik ke lantai 5 kalau udah setelah maghrib. Karena emang gak dikasih lampu juga. Jadi kalau mau ngambil jemuran, apapun, itu pagi. Mentok-mentok tuh sore. Nah mulai tuh gangguan kecil-kecil kayak gitu. Kayak diliatin, terus tadi juga ada suara di tangga yang mikirnya juga orang lain gitu kan. Padahal kosan itu tuh banyak orang pekerja, jadi mereka pasti udah nggak aktivitas lah. Malam minggu pun tuh jarang. Bahkan ada yang kayak merantaunya cuma dari Bogor ke Jakarta atau Bandung Jakarta yang kalau weekend tuh mereka bisa pulang. Kalau aku sama teman-temanku ini tuh cukup jauh ya. Aku sendiri kan dari Semarang, temanku tuh ada yang dari Sukabumi, ada yang dari jauh lah. Mereka nggak bisa, sama aku juga nggak bisa pulang yang setiap minggu gitu. Memang kita yang lebih sering stay dan cukup rame ya. Ada kita-kita tuh. Malam minggu lagi nih kita pulang nongkrong itu malam, mungkin di jam 1 kali ya. Pulang nongkrong itu ya biasa mau bersih-bersih. Nah, di lantai 4 itu tuh temanku tuh memang belum bersih-bersih nih. Aku tuh mau ke kamar mandi yang lumayan lah, aku harus jalan dulu ke kiri karena kan kamar mandi deket tangga. Aku tuh ngeliatnya kamar mandi itu tuh ditutup dan kayak ada suara orang di dalamnya. Memang nggak suara air ya, suara cuma ya kalau ada orang di dalam kamar mandi kan pasti tahu ya pintunya itu tutup. Kalau nggak ada orang, biasanya kamar mandi itu pintunya kebuka dan posisi lampu itu mati. Akhirnya aku tunggulah di depan. Kok lama banget, dua-duanya tuh ketutup. Kok lama banget ya. Nah, udah kebuka nih satunya. Ternyata tuh emang itu tetangga kos aku. Dia cuma ya saya hello aja sih, nyapa kayak baru pulang deh kayak gitu. Terus aku pas mau masuk itu aku juga kayak pas mau masuk kamar mandi itu ya aku cuma ngomong kayak iya kak gitu. Dia kak udah selesai ya gitu. Aku langsung masuklah ke sebelahnya itu karena yang di sini masih ketutup kan. Udah aku selesai bersih-bersih, gosok gigi dan segala macem, keluarlah aku. Nah si temanku ini tuh baru keluar dari kamar. Terus dia nanya kayak kok lama banget sih, maksudnya kok lama banget sih baru selesai. Aku bilang ngantri, itu yang 01 bekas aku. Nah tapi habis bersih-bersih itu tuh ya udahlah temanku kan masuk ya, saya lihat aku di kamar. Terus dia ketok-ketok selang berapa menit, dia tuh ketok ke kamar aku, ketok-ketok. Terus dia ngomong kayak itu tuh yang sebenarnya tuh kosong loh, ternyata gak ada orang, gak ada yang di kamar mandi. Aku tuh langsung kayak duk, perasaan tadi ada orang. Terus aku bilang kayak ada kok, tadi ada. Nggak ada, tapi memang posisi pintunya tuh ketutup. Soalnya aku penasaran, dia bilang kok katamu ada orang, padahal tuh nggak ada gitu. Cuma aku agak sedikit takut, tapi aku kayak udahlah, paling orang udah keluar pas kamu di dalam kamar mandi, kamu nggak tahu. Aku cuma jawab gitu. Cuma temanku tuh udah mulai ketakutan nih. Akhirnya si temanku yang satu lantai sama aku ini, sebut aja namanya inisialnya E. Si E ini tuh
minta tidur sama aku karena dia tuh mulai takut. Besok paginya, itu kan hari Minggu, kita pada libur. Nah, ceritalah si E ini kalau ngalamin hal yang semalam. Tapi ya teman-teman tuh biasa aja. Yang nanggepin tuh cuma si temen aku S, inget kan? Dia tuh kan penakut ya. Dia juga ngomong kayak, sering kok, aku sering denger kok di kamar mandi tuh kayak ada orang tapi nggak ada. Untuk mengkonfirmasi hal itu tuh sampai kita nanya ke tetangga-tetangga kos. Tapi mereka selalu jawab kayak nggak tahu sih, karena kita kalau malam nggak pernah ke kamar mandi. Setelah pulang kerja mandi ya udah gitu. Tapi aku karena ini kamar temanku yang sebelah sininya tuh masih ada kamar lagi kan. Nah itu yang tempatnya tuh cewek, nggak yang satu geng teman deket gitu sih. Waktu ketemu nih, aku sempet tanya kayak, kak, aku tuh ngerasa deh kayaknya kamar mandi kalau malam tuh agak horor ya. Tapi si kakak ini tuh memang terlihat tidak takut, tapi dia ngomong kayak gini, oh kalau aku deh, aku tuh lebih sering bawa ember masuk ke kamar, jadi aku nggak mau keluar gitu. Tapi dia tuh nggak yang nakutin gitu loh. Akhirnya aku mikir kayak, apa sebenarnya iya ya, apa dia takut ya gitu. Teman-teman, memang setelah ngalamin kejadian yang kecil-kecil itu tuh aku mulai ngerasa parno, mulai ngerasa kalau temanku lagi kerja atau ada yang belum pulang atau tidur sendiri tuh kadang aku suka ngerasa takut loh. Mungkin karena aku udah mulai kepikiran nih sama hal-hal itu yang sebenarnya tadinya aku tuh biasa aja. Akhirnya suatu malam aku nggak tahu ya kalau di bahasa kalian tuh apa, kalau aku sebutnya tuh repan, atau orang tuh sering bilangnya sleep paralysis kayak gitu. Aku mimpi ada nenek-nenek yang duduk itu di tangga lantai 3 mau ke lantai 4, tapi posisinya itu ada di pojok. Kalau dari bawah berarti tuh dia ada di pojok kanan. Ya kalau memang mau naik pasti tuh akan ngelewatin situ ya. Kalau mau naik ke lantai 4 atau mau ngejemur di lantai 5 pasti kan lewat ya. Aku mimpi ada nenek-nenek yang di situ duduk, rambutnya tuh panjang. Terus di mimpiku itu aku mau berangkat kerja nih, turun ke bawah, terus si nenek itu ngomong pakai bahasa Jawa. Karena aku kan orang Jawa ya, jadi aku paham dia tuh ngomongnya kayak gini. Duh, Bu, ya kalau lewat itu amit-amit. Inget banget suaranya. Tuh aku tuh nyeritain ini tuh masih merinding parah. Inget banget suaranya. Terus mukanya memang sih nggak yang serem berdadar itu, enggak. Mukanya tuh pucet biasa. Ya cuma ngomong kayak gitu, terus aku ngomong amit mbah gitu. Di mimpiku kayak gitu, terus aku ya lewat begitu aja. Terus kebangun. Ternyata itu aku cuma mikir, mimpi. Udahlah, mungkin aku parno karena kemarin-kemarin mulai teman-temanku ketakutan itu. Aku sampai nggak cerita nih sama teman-temanku karena mikirnya alah paling mereka nggak percaya. Aku mikirnya gitu, ya udahlah, aku gitu aja. Ya udahlah, aku bakal ceritain ini momen yang sangat-sangat mengerikan, yang mana memang akhirnya kita semua nggak ngekos lagi di situ. Masih dengan kegiatan yang sama, di malam minggu kita itu pulang karaokean di mall, di salah satu mall yang deket juga dari kosan aku. Pulang itu kayak malam karena ada temen aku yang iseng nih. Dia tuh teriak pas di jalanan, lumayan jauh, masih mungkin berapa ratus meter ya dari kosan aku. Mau jalan ke kos, temanku tuh teriak gini, ayo yang nyampe terakhir kita kunciin gitu, kunciin gerbang bawah maksudnya. Sebenarnya tujuan temanku teriak tuh mau nakutin si temanku satu lagi yang inisialnya S, yang penakut itu. Terus ayo kita lari ya, siapa yang sampai yang terakhir kita kunciin. Nah larilah semua, pasti kan bunyi buk 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 buk, buk kayak gitu, dan ketawa-ketawa sekenceng apa itu. Aku mengakui sih bahwa memang itu tuh nggak baik ya, kita kan hidup berdampingan dengan yang tidak kasat mata. Itu memang teriak-teriak, teman-temanku teriak ketawa-ketawa ketakutan itu, lari naik ke tangga. Terus oh iya, aku lupa ceritain juga kalau ada temanku si A itu dari lantai 3 dia pindah ke lantai 4, tapi posisi kamarnya itu di sebelah kamar mandi.
di deket balkon persis. Emang kamar itu tuh, di kamar-kamar yang di deket balkon itu tuh jarang keisi karena memang lebih kecil daripada lainnya. Jadi menurutku orang-orang nggak milih yang itu ya, milih yang lain karena lebih besar. Si A ini itu baru semingguan mungkin ya pindah ke atas itu. Nah, udah lari gedebuk-gedebuk nih naik ke atas. Berarti kan ada 3 ya. Sekarang yang ada di lantai 4, aku, temanku sama si A ini yang baru pindah. Naiklah kita ke atas. Terus ngos-ngosan di atas. Duduklah semua di balkon nih. Yang di lantai 3 ini tuh karena denger ketawanya kita di lantai 4 dan ngos-ngosannya tuh ikut naik ternyata mereka. Terus temanku si A pucet dan ngos-ngosan. Kita mikirnya capek kali dia lari gitu. Ternyata tuh habis itu dia pingsan. Nah, paniklah kita semua kan, panik. Kenapa nih, jangan-jangan gara-gara lari tadi. Memang sebelum pingsan tuh dia cuma ngomong kayak, aduh kok pusing banget ya. Terus pingsan lah dia. Terus paniklah kita semua, ngecoba bangunin dia, sampai kita tidurin di kasurnya di kamarnya. Tiba-tiba dia itu melotot, terus dia itu senyum, yang senyum itu lebar banget. Terus dia malah kayak nyanyi nembang Jowo gitu. Aku nggak ngerti dan nggak paham sih lagunya apa. Dia nyanyi dan nembang Jowo. Nah, kita itu masih sempet-sempetnya mikir kalau dia itu cuma nakut-nakutin. Karena dia pasti mikir karena takut nih semua nih gitu. Sampai sempet nih pada kayak, apa sih, jangan bercanda. Tapi dia itu bener-bener nggak kedip, nggak yang ketawa, cuma bener-bener nembang Jowo dan nyengir gitu sambil ngelus rambutnya. Mulai panik nih kita kan, aduh gimana nih. Dia itu sampai nggak bisa dikendaliin, nggak bisa dipegang. Aku pikir dia tuh kayak mau marah yang sampai mungkin mecahin apa, enggak. Ternyata dia itu nari di atas balkon, bener-bener nari Jowo di atas balkon. Balkonnya itu tuh kan cuma untuk duduk aja ya, jadi itu modelnya kan kotak gitu. Dia ada di atasnya. Kalau nengok ke bawah itu udah pasti tuh tinggi banget di lantai 4. Di bawah deket sini tuh udah pagar yang atasnya tuh runcing-runcing. Kalian pasti bisa ngebayangin lah. Kita kan panik mencoba nurunin dia, tapi yang nurunin dia tuh nggak kuat sama cengkraman tangannya itu loh. Mulai panik. Nah, kita manggil lah si penjaga kos. Beberapa orang megangin dia supaya turun dari balkon. Beberapa orang manggil penjaga kos. Nah, si penjaga kos ini tuh tidurnya itu di selisih satu rumah dari kosku ini. Memang itu kosan juga, masih satu pemilik sih katanya. Cuma dia tidur di sana. Coba bangunin karena itu udah tengah malam. Ketok-ketok kayak, mas, tolong dong gitu. Memang si penjaga kos ini tuh begitu bukain tuh nanya kan, kenapa, ada apa gitu. Ya tolongin dong si A nih, kok dia kayak kesurupan ya, kok dia nari Jowo ya, ini kita semua panik pada di atas gitu. Si penjaga kos ini malah sempat marah kayak, kalian ngapain bisa sampai kayak gini, kalian tuh nggak mau karena sering ketawa-ketawa sih, berisik, pulangnya tuh nggak mau bercanda kayak gitu. Ya kita memang menyadari itu salah sih. Si masnya itu kita bawa ke kos, jalan naik, ngeliat kondisinya udah kayak gitu, dia coba nenangin juga nggak bisa. Terus dia ngomong, terus kalau kayak gini aku harus gimana? Aku harus cari orang pintar dulu loh untuk ngobatin. Coba kalian bayangin, ini kan pasti lama, butuh waktu lama. Apa kalian nggak kasihan gitu sama teman kalian nih kayak gini? Ya kita cuma bisa diem, dan beberapa temanku juga nangis sih. Aku juga sangat menyesal dan menyayangkan tindakanku dan teman-temanku yang sangat berisik. Akhirnya tetap dicariin orang pinter yang bisa untuk ngobatin temanku ini. Lumayan lama loh, mungkin temanku tuh ada kayaknya hampir 1 jam lah ya. Dia cuma ketawa-ketawa, nari-nari kayak gitu. Sumpah merinding banget. Dapatlah nih si ustadz ini datang, dibaca-bacain doa, ditidurin kan di kasurnya, dibacain doa. Nah, aku bilang kan tadi posisi kamarnya itu deket banget samping kamar mandi, yang mana itu deket sama tangga kan. Kita semua tuh cuma berdoa sambil berdiri di depan
kamarnya dia sampai ke agak jalanan gitu. Itu pun tetangga kos tuh gak ada yang keluar loh. Di sana tuh emang cuek banget. Terus berdiri kita cuma diem aja sambil berdoa takut. Tiba-tiba si A ini temanku yang kesurupan, tiba-tiba dia nyengir terus madep ke aku, terus dia nunjuk sambil ngomong pakai bahasa Jawa kayak gini. Kowe ngerti, tapi kowe menang wae. Sumpah itu takut banget. Aku langsung keinget sama mimpiku. Ingat kan aku sebelumnya mimpi kalau ada nenek di lantai 3, di tangga lantai 3 yang kalau lewat tuh harus amit-amit, permisi bahasa Indonesianya tuh. Aku langsung diem, pucet, gak bisa apa-apa, takut banget, pengen nangis, udah rasanya itu campur aduk. Aku langsung inget itu, ditanyalah aku sama si Pak Ustadz, kamu tahu apa? Kok sampai ada, maksudnya bisa nih temenmu ngomong kayak gini? Akhirnya aku cerita, ya aku mimpi, tapi aku berpikirnya itu hanya mimpi aja Pak gitu. Aku nggak berpikir kalau ternyata itu adalah kayak untuk aku kasih tahu gitu loh ke teman-temanku, supaya kita tuh nggak berisik lagi, supaya kita tuh lebih tenang dan menghargai dan permisi gitu di situ, karena emang kita ramai banget kan. Ya itu sangat disayangkan. Terus setelah itu memang temanku udah diobatin, udah dibacain doa, temanku udah sadar, udah tidur. Kita juga disuruh permisi dan baca doa juga supaya yang menunggu, pastikan setiap rumah kos dan apapun itu ada penunggunya. Nah, tidak tersinggung lah, tidak marah lagi seperti ini. Setelah kejadian itu, memang kita disuruh untuk kosan lain supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti ini lagi. Jadi kita ngabisin akhir kita tuh terakhir di bulan itu, kejadian itu. Abis itu kita memang cari kosan lain. Nah, FYI, setelah beberapa minggu temanku sakit, terus juga aku malah dapat informasi juga dari temanku lainnya kalau ternyata memang kenapa temanku itu yang dimasukin, karena memang dia ada cerita nih sama salah satu di antara kita beramai-ramai ini. Dia cerita kalau dia itu pakai semacam susu. Bahkan dia sempat sebelum kejadian tuh beberapa hari sebelumnya dia sempat mengeluhkan kalau anak-anak kecil tuh ngeliat dia takut, ngeliat dia bahkan ada yang teriak sampai kayak kok ada monyet kayak gitu. Kita juga nggak tahu apakah alasannya dia dimasukin karena dia juga ada pakai atau memang pure kita juga salah gitu loh, kita juga berisik. Ya aku juga nggak tahu sih masalah itu, cuma yang jelas kita juga langsung pindah dari situ sih supaya tidak terjadi hal yang enggak. Oke teman-teman, jadi dari cerita itu aku bisa ngambil kesimpulan bahwa dimanapun kita berada memang kita benar-benar harus menjaga sikap. Kita harus permisi, kita harus berdoa, karena memang kita hidup berdampingan dan tidak kasat mata. Aku juga mengakui bahwa tindakanku dan temanku itu salah. Ya setelah kejadian itu memang kita pindah ke kos lain. Kita masih satu kos bareng, cuma memang udah nggak di tempat itu lagi. Ya kita lebih jaga sikap di tempat baru. Memang di kos yang baru tuh nggak terjadi apa-apa sih. Sampai sekarang kita masih komunikasi baik, itu udah berapa tahun yang lalu juga kan. Jadi gitu ya teman-teman, sekian cerita dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.